Oke, ini dia materi kita hari ini, yaitu mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil, dengan latihan-latihan soal seperti ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Bapak ada contoh soal sebagai berikut. Ada 2/5, 3/5, dan 1/5. Langsung saja kita jawab anak-anak. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama ya anak-anak, yaitu 5, 5, dan 5. Maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja antara 2, 3, dan 1. Kita urutkan dari yang terkecil. Di antara 2, 3, dan 1, mana yang paling kecil anak-anak? Ya, betul, angka 1. Maka kita tulis di bawah, yaitu 1/5. Kemudian di antara 2 dan 3, mana yang lebih kecil anak-anak? Ya, betul, yaitu angka 2. Maka kita tulis 2/5. Maka yang terakhir adalah 3/5. Sekarang sudah mengurut ya anak-anak, yaitu dimulai dari pecahan yang terkecil, dimulai dari 1/5, 2/5, dan 3/5. Mudah ya anak-anak untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil kalau penyebutnya sudah sama. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Bapak ada contoh soal sebagai berikut. Nah, langsung saja kita jawab anak-anak. Kita lihat kembali penyebutnya sudah sama ya anak-anak, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, di antara 6, 3, 5, 7, dan 4 ini mana angka yang paling besar? Karena kita akan mengurutkan dimulai dari yang terbesar. Ya, betul, ini dia angka 7. Maka kita tulis 7/7. Selanjutnya, angka yang paling besar setelah 7 adalah, ya betul, angka 6. Maka kita tulis 6/7. Berikutnya, angka yang terbesar setelah 6 adalah angka 5. Tuh, kita tulis 5/7. Dan berikutnya, angka yang besar setelah 5 yaitu angka 4. Maka kita tulis 4/7. Dan terakhir, berarti adalah 3/7. Seperti itu anak-anak untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Sama-sama mudah ya untuk penyebutnya yang sudah sama. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengurutkan pecahan dari yang terkecil kembali. Tetapi kali ini anak-anak contoh soalnya adalah seperti ini. Penyebutnya berbeda. Nah, kita lihat ya, ada angka 2, 3, dan 4. Maka kita tidak bisa langsung membandingkan pembilangnya saja. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan sebagai berikut. Langsung saja kita jawab, yaitu dengan mencari KPK. Ya, apa sih KPK itu anak-anak? Ya, betul, singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita harus mencari kelipatan dari penyebut angka 2, 3, dan 4. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya atau kelipatannya. Langsung saja kita mulai dari kelipatan 2. Nah, kelipatan dari 2 adalah ini dia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi 2 tambah 2 ditambah 2 lagi ditambah 2 lagi dan seterusnya. Seperti itu ya kelipatan itu. Berikutnya kita hitung kelipatan 3. Ini ya. Maka kelipatan 3 adalah, ya ini dia, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir kelipatan 4. Kita tulis di bawah. Kelipatan dari 4 dimulai dari 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah melihat kelipatan dari 2, 3, dan 4. Kita tentukan mana angka atau bilangan yang sama dari kelipatan 2, 3, dan 4. Ayo, yang mana? Ya betul, yaitu angka 12. Ya, angka 12 sama ya, di antara tiga-tiganya ada. Maka kita akan gunakan untuk penyebutnya, yaitu bilangan 12. Kita mulai dari pecahan 3/2. Ya anak-anak, kita samakan penyebutnya 12. Maka caranya adalah dengan 12 dibagi 2.
kemudian dikalikan dengan 3. Maka bisa ditulis kembali seperti ini. 12 dibagi 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12 bagi 2, 6. 6 dikali 3, yaitu 18. Ya, hasilnya 18/12. Selanjutnya pecahan 4/3. Ya. Caranya seperti tadi, kita samakan penyebutnya 12. Kemudian 12 kita bagi 3. Kemudian kita kali 4. Maka bisa ditulis kembali seperti ini. 12 dibagi 3 dikali 4. 12 bagi 3 adalah 4 hasilnya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 16/12. Dan yang terakhir pecahan 2/4. Kita samakan penyebutnya, yaitu 12 juga. 12 kita bagi 4 ke sini, kemudian kita naikkan ke atas kali 2. Jadi bisa ditulis lagi 12 bagi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 12 bagi 4 3. 3 dikali 2 yaitu 6. Maka hasilnya 6/12. Setelah penyebutnya sama, 12, 12, dan 12, maka kita tinggal bandingkan seperti tadi, yaitu pembilangnya saja. Di sini ada 6, 16, dan 18. Kita diminta untuk membandingkan atau mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat ya, mana yang angka yang terkecil ya, ini ya, angka 6. Maka kita menentukan yang pertama adalah 6/12. Tetapi anak-anak, yang ditulis itu bukan 6/12-nya ya, tetapi pecahan awalnya yaitu 2/4. Maka kita bisa tulis di sini 2/4 ya. Kemudian yang terkecil berikutnya adalah di antara 16 dan 18. Mana yang terkecil anak-anak? Ya betul, adalah 16. 16/12. Kita tulis pecahan yang awalnya juga, yaitu 4/3. Kita tulis di sini 4/3. Berikutnya yang terakhir maka yaitu 18/12. Kita tulis pecahan awalnya adalah 3/2. Kita tulis di sini 3/2. Pembahasan yang terakhir yaitu mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Ada contoh soal sebagai berikut. Kali ini kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Kita tidak bisa langsung membandingkan antara pembilangnya. Kenapa? Karena tadi ini, lihat ya, penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Ya betul, dengan cara menentukan kelipatan atau KPK dari masing-masing penyebut untuk menentukan atau menyamakan penyebutnya. Langsung saja kita jawab anak-anak. KPK dimulai dari bilangan 4. Kelipatan dari 4 adalah ini dia, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian bilangan 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dan yang terakhir bilangan 10 adalah kelipatannya yaitu 10, 20, 30, dan seterusnya. Setelah ketiga-tiganya kita ketahui kelipatan dari 4, 5, dan 10, kita sekarang tinggal lihat dan tentukan mana angka atau bilangan yang sama di antara ketiga kelipatan tadi. Siapa yang sudah menemukan anak-anak? Ya betul, yaitu angka 20. Ini dia anak-anak, sama ya, ketiga-tiganya ada. Maka kita tentukan penyebutnya menjadi 20. Kita mulai dari pecahan 1/4. Kita tulis di sini, kita samakan penyebutnya menjadi 20. Caranya seperti tadi, yaitu 20 dibagi 4. Kemudian kita kalikan 1. Bisa ditulis kembali seperti ini. 20 dibagi 4 dikali 1. Hasilnya 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5. Maka sama dengan 5/20. Pecahan yang berikutnya adalah 3/5. Kita tulis juga di sini. Kemudian penyebutnya kita samakan kembali 20. Kemudian kita bagi 20 bagi 5. Kemudian kita kalikan
dikalikan 3. Tulis kembali di atasnya, 20 dibagi 5 dikali 3. Hasilnya adalah 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 3 adalah 12. Maka hasilnya 12 per 20. Terakhir, pecahan 5 per 10. Kita tulis kembali di bawah, 5 per 10. Kemudian samakan penyebutnya juga menjadi 20. Kita bagi, 20 dibagi 10 dikalikan 5. Tulis ulang kembali di sini, 20 dibagi 10 dikali 5. Hasilnya adalah 20 dibagi 10, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 10 per 20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya anak-anak. Ketiga-tiganya 20, 20, dan 20. Langsung saja kita urutkan, yaitu dari yang terbesar. Kita lihat pembilangnya sekarang, 5, 12, dan 10. Kalau yang terbesar yang mana ya anak-anak? Di antara ketiganya? Ya betul, angka 12 atau 12 per 20. Kita tulis pecahan awalnya, jangan lupa ya, yaitu 3 per 5. Kita tulis di sini, urutkan dari yang terbesar, 3 per 5. Kemudian tinggal 2 lagi ya, 5 dan juga 10. Lebih besar yang mana anak-anak? Ya betul, 10. Maka kita tulis pecahan yang awalnya, yaitu 5 per 10. Kita tulis di sini 5 per 10. Maka yang terakhir adalah 5 per 20 yang ini ya. Atau pecahan awalnya adalah 1 per 4. Kita tulis di sini 1 per 4. Sudah ya. Nah, ini dia sudah mengurut anak-anak dari yang terbesar, yaitu menjadi 3 per 5, 5 per 10, dan 1 per 4. Nah, itulah pembahasan mengenai cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil.